fil aqaid wa asraril ibadat wal akhlaq. Itu 40 masalah pokok agama ini mencakup masalah akidah. Kita sudah selesaikan 10 pokok kemarin akidah. Kemudian wa asraril ibadah, rahasia-rahasia ibadah. Nah, ini sekarang kita masuk ke dalam bab yang ibadah zahirah, rahasia-rahasia ibadah. Wal akhlak dan akhlak. Kita masuk kemarin pembahasan kita tentang masalah sholat. Al-qismu tsani fil a'mal al-zahirah. Ada 10 pokok pembahasan al-aslu al-awal fis sholat, yaitu membahas tentang sholat sampai kepada qaulil musannif, yaitu al-imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa'lam anna taqarrubaka bis sholah kataqarrubi ba'dil khadami sultan bi ihda'il wasifah ila sultan. Sebelumnya kita mari sama-sama membaca Fatihah untuk para guru kita, para masyayikh kita, khususnya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Abu Ya Sayyid Ahmad bin Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, dan khusus kepada muallif kitab yaitu Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, amadanallahu bimadadihim wa afadha alaina min barakati wa anwari ma'lumihim fi dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-qismu tsani fil a'mal al-zahirah al-asl al-awwal fi shalah ila anqal wa'lam anna taqarrubaka bis salati kataqarrubi ba'di khadamis sultan bida'il wasifah ila sultan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya taqarrubmu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat itu seperti taqarrubnya seorang khodam. Khodam itu pembantu. Seorang pembantunya raja dengan memberikan seorang pelayan kepada raja, kepada sultan. Ini perumpamaan. Perumpamaan orang yang sholat itu, kita ini ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perumpamaan sholat ini adalah hadiah. Ibarat seorang pelayan, khodam, ingin memberi hadiah kepada rajanya. Memberi hadiah seorang pelayan juga. Dia ini kasih untuk apa? Supaya dia ini dekat dengan raja. Raja, ini aku ada hadiah. Maksudnya hadiah seorang pelayan atau apa yang bisa untuk melayani raja itu. Memberi hadiah. Tentu raja kalau dikasih hadiah, raja akan senang. Orang ini juga akan diperhatikan oleh raja. Jadi kita, sholat ini, ibaratnya kita sedang memberi hadiah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna faqdan niyya wal ikhlas minas sholah kafaqdir ruh minal wasifah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya, kemarin kita sudah bahas, ruhnya sholat itu niat dan ikhlas. Kalau ada orang sholat enggak ikhlas, berarti sholatnya tidak ada ruhnya. Itu ibaratnya apa tadi? Ada orang mau ngasih hadiah seorang pelayan, tapi mayit. Karena pelayan itu mati. Ketika dia sholat, Allahu Akbar, dia nggak ikhlas sholatnya tuh. Lillahi ta'ala,
betul aku sholat nih. Nah, itu harus, niatnya juga harus betul. Niatnya yang betul dan ikhlas. Itu namanya ruh. Orang kalau sholat nggak ada ikhlasnya, niatnya juga nggak betul, itu berarti sholatnya itu nggak ada ruhnya. Ibarat seorang yang memberi hadiah kepada raja, seorang pelayan tapi mati. Maksudnya kan pelayan ini supaya raja tuh senang. Tapi dia ngasih pelayan tak bernyawa. Nah, ibaratnya begitu. Wal muhdi lil jifah al maitah mustazi'un bis sultan wa yastahiqqu safkad dam. Ketika ada seorang ngasih hadiah raja nih. Ngasih raja aku ada hadiah untuk raja nih. Hadiah apa? Saya ada hadiah untuk seorang pelayan untuk raja. Sekali dikasih hadiah rupanya mayit dikasihkan. Apa kata raja? Kurang ajar engkau. Langsung tentu raja akan marah. Maka dikatakan maka orang ini berhak karena dia telah menghina raja namanya. Masa ngasih hadiah kok ngasih hadiah mayit? Katanya hadiah untuk pelayan untuk membantu raja. Gitu. Akhirnya raja marah dan dia akan terancam di hukum bunuh. Jadi maksudnya begitu. Satu, itu termasuk sangat penting sekali orang sholat itu niatnya dan ikhlasnya ini tidak boleh hilang. Tidak boleh lepas. Kita kalau ikhlasnya kok nggak ada, niatnya nggak betul, berarti kita menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Kita istiza kita kepada Allah. Kita sholat ini kan Allahu Akbar, kita ini nyembah Allah, menghadap Allah. Tapi kok niatnya kemana? Kita Allahu Akbar. Niatnya gak ikhlas karena Allah. Biar ditengok orang, biar dibilang orang soleh, anak baik. Gitu. Biar tengok atasannya. Oh ini rajin sholat ini, cepat naik pangkat. Itu orang menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan macam itu. Sholat Allahu Akbar. Murni, ikhlas betul lillahi ta'ala. Gak boleh belok-belok. Sama sekali gak boleh. Wa faqdur ruku' wa sujud yajri majra faqdil a'dha. Rukuk dan sujud kemarin sudah diperumpamakan. Sholat itu ibarat, kalau diibaratkan, dikiaskan seperti manusia. Rukuk dan sujud itu ibarat seperti a'dha, tangan sama kaki. Ketika seorang wafaqdur rukuk wa sujud, ya jadi majra faqdil a'dha. Orang rukuknya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, enggak ada tumak ninahnya. Sholatnya kacau balau macam entah dikejar-kejar apa nggak tahu. Apa ada orang nagih hutang, dia cepat-cepat nanti orang itu datang ke masjid, cepat-cepat desa. Nggak ada tuh makninanya. Allahu Akbar. Ngeper semuanya langsung. Mantul. Rukuknya nggak tumak nina, sujudnya nggak tumak nina. Ini namanya faktur rukuk was sujud. Orang yang sholat rukuk dan sujudnya ini tidak beres, itu seperti ibarat dia menghadiahkan kepada raja seorang pembantu, tapi yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Kata raja, untuk apa ini? Mau bantu saya apa? Kan gitu. Kita ini menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang betul sikit. Ngasih hadiah. Kita ngasih hadiah sama raja, mana kita berani macam-macam. Kata ngasih hadiah sama raja, orang buntung tangan, buntung kaki raja, ini hadiah untuk bantu engkau. Nah, langsung habislah ini, kena. Kau ini menghina saya, kau ini bukan ngasih hadiah saya. Padahal niatnya untuk PDKT dengan raja. Atau korup, itu bahasa ini kan mendekatkan diri. Bahasanya orang PDKT dengan raja. Orang PDKT itu harus ngasih yang bagus. Ini tidak sholat Allah. Semua orang cepat, nggak ada tumak nina. Wa faqdul azkar yajri majra faqdil ainain minal wasifah. Sedangkan tidak berzikir, sholat ini, zikirnya nggak dibaca. Pokoknya subhana rabbil azim wa bihamdihi, entah apa dibaca, entah cepat Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar subhanallah. Entah apa dibaca, dia tak tahu lah. Pokoknya nak cepat selesai aja sudahnya. Itu ibaratnya adalah ibarat zikir itu ibarat matanya. Mata. Jadi ibarat orang ini kalau sholat bacaan zikirnya tak betul. Kadang-kadang orang ini cepat luar biasa membacanya ini. Nggak ada, apalagi dia nak nak khusyuk, menghadirkan makna-makna yang dia baca. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci
zat yang maha agung dan dengan memujinya. Itu kayak gitu, maksudnya diresapi masuk ke dalam. Tapi kalau sebenar berarti begini, sebenar berarti begini, sebenar berarti begini, macam mana dikira macam itu? Sholat model apa kayak gitu? Jadi sholat seperti itu jauh dari kekhusyuan. Orang yang sholat zikirnya tuh nggak betul, ibarat dia memberi hadiah kepada raja, seorang yang matanya ini tidak ada, nggak punya mata, nggak punya mata. Kalau dia nggak punya mata, macam mana nak kerja dia? Nak bantu raja? Menghina namanya. Engkau ini orang buta kau kasih aku, kata raja. Bukan dia justru dapat simpati dari raja, tapi justru dia akan dapat murkanya raja. Fajatul anfi wal udhunain wa adam khuduna. Jadi zikir-zikir itu ibaratnya mata, telinga, hidung. Nah, itu ibaratnya zikir. Jadi orang yang zikirnya enggak betul, ibarat memberi hadiah kepada raja, buta matanya, nggak punya telinga, nggak punya hidung, dikasihkan ke raja. Apa nggak menghina namanya itu? Wa adamu huduril qalbi wa ghaflatihi an ma'rifati ma'anil Qur'an wal adhkar kafat is-sam'i wal basar ma'a baqa'i jirmil hadaqah wal udhun. Sedangkan orang yang sholat, yang dia ini hatinya tidak hadir, dia sholat baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dibaca nih, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, dibaca. Tapi hatinya nggak hadir. Hatinya nggak hadir. Pokoknya sekedar mulut aja bunyi, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Langsung. Ini seperti ini. Tidak tahu arti-arti Al-Qur'annya. Juga pas baca. Pokoknya dia baca Al-Qur'an. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Enggak tahu apa benda artinya, ini tak tahu. Apa artinya? Pokoknya itulah. Nah, gitu ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Apa maksudnya tuh? Tak tahulah, pokoknya gajah lah. Nah, kan? Pokoknya gajah lah. Al-fil kan artinya gajah. Itu saja. Orang yang sholatnya macam gini nih. Nah, itu ibarat orang yang menghadiahkan kepada raja. Ini kan kita taqarrub ilallah. Kalau diibaratkan, dikiaskan orang yang memberikan hadiah kepada raja. Seseorang untuk pelayan, memberikan hadiah pelayan. Tapi kafak disam'i wal basar. Seperti orang yang memberi hadiah kepada raja, seorang pelayan yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Matanya ada, kelopaknya ada, biji matanya ada, telinganya ini ada, daun telinganya ada. Tapi kalau dipanggil, kamu sini, nggak dengar. Matanya digini-gini kan, nggak nampak. Ini macam mana nak bantu raja nih? Jadi ibaratnya orang faham hadirnya hati ketika sholat, ketika dia baca Quran, ketika dia baca zikir, itu ibaratnya diibaratkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, itu ibarat bisa melihat. Kalau mata ini bisa melihat, telinga bisa mendengar. Kalau itu tidak paham, berarti seolah-olah kita ini, orang yang sholat ini, memberi hadiah kepada raja, seorang pelayan yang dia punya mata saja, tapi matanya tidak bisa melihat. Kupingnya ada, telinganya ada, cuma telinganya ini peka, nggak ada gunanya. Itu ibarat seperti itu. Kira-kira raja dikasih macam gitu itu, apa dia terus suka, senang? Oh, kau bagus, pandai, masya Allah, gitu.
Apa kau kasih aku orang buta, orang peka macam gini? Dipanggil tak dengar, diginikan tak nampak, terus mau kerja macam mana? Kita begitulah macam mana kita ini sholat, kita menghadiahkan sholat kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bikin itu sebagus-bagus hadiah agar dia tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambaran yang digambarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali begitu. Wala yakhfa 'alaika anna man ahda wasifatan bihadhi sifah kaifa yakunu halu inda sultan. Maka tidak diragukan lagi bagi engkau bagaimana menurutmu ketika ada seseorang memberi hadiah dengan seorang raja, memberi hadiah seorang pelayan tapi sifatnya seperti itu macam mana nasibnya kira-kira itu? Apa terus dia itu langsung dipuji sama raja, apa tambah dia justru terancam dihukum mati oleh raja, seperti itu. Wa'lam. Nah, jadi itulah ibarat perumpamaan Imam Ghazali. Begitu pentingnya sholat itu. Makanya dari awal sampai akhir sholat kita itu. Sekarang masalah hudurul qalbi. Ya Allah, hudurul qalbi ini macam mana lah kalau kita sholat awal akhir nggak hadir hatinya. Macam mana itu? Jelek kali sholat kita tuh. Malu kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam gini kok hadiahkan sama Allah sholatmu seperti ini. Aduh, sholat hanya sekedar fingerprint saja, menggugurkan kewajiban. Jadi ada orang ngasih hadiah bangkai kepada raja. Kira-kira macam mana? Nah, tentu raja itu tambah murka. Tambah murka. Wa'lam anna qaulal faqih fi sholati annakisati alfazuha wa sunanuha innaha sahihah ka qaulit tabiq fil wasifah al-maqtu'ah atrafuha innaha hayatun walaysat mimaitah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya perkataan seorang ulama fikih, ya, ini sudah babnya ini sudah menggabungkan antara fikih dengan tasawuf. Ketahuilah bahwa sesungguhnya menurut seorang ulama fikih, seorang ulama fikih mengatakan bahwa sesungguhnya salat yang kurang bacaannya dan sunnah-sunnahnya itu tetap sah. Orang sholat, dia tidak membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Atau dia membaca tapi cepat, enggak karu-karu, subhanallah Rabbi firli warhamna jibuni warfa'ni warsini wadini wafa'ani. Cepat. Dia sendiri enggak faham. Itu menurut ulama fikih sholatnya sah. Kenapa? Karena itu cuma sunnah saja. Itu menurut ulama fikih sah. Innaha sahihah ka qaulit tabib fil wasifah. Itu ibarat perkataan seorang dokter, dia mensifati pelayan yang mau dihadirkan ke raja tuh. Kata si dokter, "Oh, ini orang ini, pelayan ini katanya ini maqtu'atul atraf. Memang tangannya buntung." Kan karena tadi sunah-sunahnya kan nggak komplit, tentu dia cacat. Memang dia tangan kakinya buntung, tapi dia nggak apa-apa, masih sehat, hidup, nggak mati maksudnya. Itu ibaratnya sholat yang masih sah, walaupun tangannya kakinya udah buntung, tapi dia ini masih hidup. Itu masih sah, Fikih gitu. Fikih itu hanya membahas minimal saja fikih. Tapi kalau tasawuf dia akan membahas bagaimana yang terbaik. Itu macam mana sholat. Kalau fikih, sah nggak? Sah. Sholat baca Fatihah saja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai amin. Allahu Akbar. Diam, nggak baca apa-apa. Sami Allahu liman hamidah. Langsung terus nggak ada baca apa-apa. Tanpa nanti tahiyat akhir dia baru baca salam. Tahiyat sama salam. Sah sholatnya. Yang penting yang fardu-fardu, yang rukun-rukun dilakukan. Itu menurut ulama fikih sah. Ibarat perkataannya seorang dokter, ini pelayan ini, walaupun dia tak punya tangan, tapi dia masih hidup. Dia masih hidup dia. Sebatas itu saja. Nah, tapi ya, bukan kita itu yang kita inginkan. Jadi sholat kita ini bukan hanya sekedar sah menurut ulama fikih saja. Tidak. Karena dzalika kafan fi taqarrubi bi ila sultan wa inal karamati min fa'lam anna salata annakisata salihatun aidan li taqarrubi bihaq.
ilallahi subhanahu wa nailul karamah. Wa in ausaka ayuradda dzalika alal muhdi wa yusjar fala yab'udu misla dzalika fi sholati fa innaha qad turaddu alal musalli kal khirqah al khaliqah kama warada fil khabar. Jadi ketika seorang memberi hadiah kepada raja dengan sifat yang seperti itu tadi, maka sangat dimungkinkan kata raja, ambil nih. Bawa balik sana. Aku tak mau. Ambil balik. Raja tak mau. Begitu juga kasusnya dengan salat. Ketika salat kita jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, ambil lagi salatmu itu. Maksudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kasus. Begitulah perumpamaan macam mana kita ni harus membaguskan salat kita. Wa'lam anna aslas salati at-ta'zim wal ihtiram wa ihmalul adabi salah yunakidu ta'zima wal ihtiram. Ketahuilah bahwa sesungguhnya asal salat itu adalah at-ta'zim wal ihtiram, mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asal salat itu mengagungkan, memuliakan. Wa ihmalul adabis shalah yunakidu ta'zima wal ihtiram. Meninggalkan, melalaikan adab-adab salat itu berlawanan dengan mengagungkan dan memuliakan Allah. Salat ini kan kita nak muliakan, kita nak mengagungkan Allah ni. Kita salat ni nak apa? Allahu Akbar. Maksud kita saat ini kita mau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mau memuliakan Allah Subhanahu wa taala waktu salat ini. Bukan hanya sekedar ngapa salat zuhur, wajib salat. Kan kok ngapa salat? Wajib. Nah, udah salat Allahu Akbar. Jadi kita salat ni istilahnya salatnya hanya tidak nyambung ke Allah Subhanahu wa taala. Salat ni hanya sekedar ada suatu hal yang wajib kita lakukan, itu tok. Padahal solat itu mestinya ketika Allahu Akbar, di sini adalah takzim kepada Allah. Sekarang mohon maaf, kadang-kadang kita orang beriman nih, takzimnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang betul-betul Allah ini adalah Tuhan yang berhak disembah, itu kalah sama orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tahu enggak? Orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ada suatu apa yang dianggapnya Tuhan. Kita tengok dia ketika dia istilahnya sembahyang atau apa. Kita tengok. Mesti kita tahu orang ini sedang mengagungkan Tuhannya. Kan nampak. Gayanya, modelnya kan gitu nampak dia. Umpamanya dia ada patung besar di depannya, ya kan? Dia ngadap, dia duduk, dia bersimpuh, dia agungkan. Nampak, kita tahu ini orang sedang nyembah nih. Ini sedang mengagungkan nih. Kita waktu sholat macam mana? Apa kita waktu sholat tuh? Kalau kita waktu sholat itu ketika Allahu Akbar, kira-kira adabnya, takzimnya si orang ini tadi yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dengan patung umpamanya, tak lebih khusyuk mana? Lebih khusyuk mana? Lebih khusyuk mana? Orang yang musyrik tadi dia menyembah selain Allah, dia bersimpuh di depan patung, dia mengagungkan patung tersebut, khusyuk mana dengan kita ketika Allahu Akbar? Khusyuk mana? Itu kalah kita. Mestinya kita tuh, ini kita Tuhan kita nih, Allah nih. Ini yang memang wajib diagungkan. Ketika Allahu Akbar, tentu kita bisa lebih. Maksudnya ini jangan kalah dengan orang yang dengan ada patung besar, dia diagungkan dia. Kita kalau nengok dia orang, yakin kita kalau ini sedang diagungkan, dimuliakan dia barang. Tapi kita ketika balik sholat adzan zuhur, Allahu Akbar. Sholat kita ini hanya berputar ke sini saja nih. Tubuh kita saja. Nggak ada nyambungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekhusyuannya tidak ada. Karena aslinya sholat itu mengagungkan Allah. Itu sholat tuh. Jadi Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Makanya ihsan itu apa? Ketika malaikat Jibril tanya kepada Rasulullah, anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau sembah Allah seolah-olah engkau ini melihatnya. Seorang musyrik dia nyembah patung. Waktu dia sembahyang tuh nyembah patung, istilahnya kan dia lihat Tuhannya kan? Macam mana dia nyembahnya tuh? Macam mana dia nyembahnya? Kita harus lebih hebat dari mereka.
Karena yang kita sembah ini memang Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang berhak untuk disembahnya, yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nyembah Allah. Begitu juga ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Seolah-olah kita ini melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah adalah melihatmu. Nah, itu begitu. Ta'zim sama ihtiram. Ketika seorang tadi melalaikan apa kesunahannya, niatnya dan sebagainya, itu berarti orang tersebut melakukan hal-hal yang berlawanan dengan ta'zim, berlawanan dengan ihtiram, dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Justru kayak mengejek Allah Subhanahu wa taala. Dengan jeleknya kualitas salat kita itu, salat kita ini mengejek Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah bukan salat kita ini bukan hanya salat fikih saja. Bukan salat fikih saja. Kemudian al-muhafadzatu ats-tsalitsatu. Perkara yang dijaga yang ketiga, salat. Jadi kemarin kita ada 3 perkara yang harus dijaga di dalam salat ini, yaitu pertama fil qismis salis. Jadi ada 3 perkara yang harus dijaga di dalam bab al-aslu al-awwal di dalam salat. Pertama al-muhafadzah 'ala thaharah, yaitu menjaga kesucian. Jadi 3 perkara: suci, zahir dan batin. Zahirnya suci, wudu, mandi dan sebagainya. Juga hatinya suci dari sifat-sifat yang busuk-busuk yang tercela. Ketika Allahu Akbar, bukan cuma suci mukanya saja, tangannya saja. Ini hati ini pun harus suci ketika Allahu Akbar. Itu harus diperhatikan. Ini masanya ini tip menuju sholat khusyuk. Yang kedua yang sedang kita bahas ini tadi, yaitu menjaga sunanis shalah wa amaliha az-zahirah wa azkar wa tasbihat. Harus menjaga sunnah-sunnahnya, bacaan-bacaannya, tasbihnya, semuanya harus dibaca yang bagus, yang khusyuk. Kemudian yang ketiga, insya Allah kita lanjut besok, yaitu lanjut pertemuan yang akan datang, antuhafidha ala ruhis shalah wa ya al-ikhlas wa huduril qalbi, yaitu menjaga ruhnya sholat, yaitu ikhlas dan hadirnya hati. Insya Allah kita akan lanjutkan mendetailnya, pensaraannya nanti di pekan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Jadi kita tutup sekarang dengan doa khatmil Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sekarang tutup dengan doa khatmil Quran. Tadi sudah hataman dimulai apa pagi? Ba'da subuh. Ba'da subuh. Dan alhamdulillah sudah dihatamkan. Sekarang kita akan mengambil keberkahan khatmul Quran. Kita baca doanya. Kita membaca 3 surat terakhir untuk mendapatkan keberkahan khatmil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna wa tubaidil karahmana wa abu yasad ahmad san Muhammad bin albi al-mukil hasani wala disifa wala fi wala dila rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti wa abu yasad Muhammad bin albi wa walidain walidina wa la taqadal hawaij wa tasir madu sabab bala wa fi mujadda rabbil alamin wala nad'ana nuru quluban wa qaliban huda wa tuqa wa wal muta'ala din islam wal iman bil aminatin lam dan bagi saydi wal janan
ولكل نية صلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صدق الله وصدق رسوله الكريم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم انفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم
وتقبل منا ختم القرآن ودعاء يا ربي مولانا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آية من القرآن ألفة وبكل سورة من القرآن سرورا وبكل جزء من القرآن جزاء وبكل ربع من القرآن راحة وبكل نصف من القرآن نعمة وبكل ثلث من القرآن ثباتا وبكل رفع من القرآن رفعة وبكل فتح من القرآن فرحة وفتوحة وبكل كسر من القرآن كسوة وبكل وقف من القرآن وقاية اللهم ارزقنا بالآلف أمنا والإيمان وبالباء باء وبركة وبالتاء توبة وتوفيقا وبالثاء ثروة وثوابا وبالجيم جاها وجلالا وبالهاء حلما وحياء وبالخاء خشوعا وخشية وبالدال دولة ودليلا وبالذال ذحنا وذكاء وبالراء رحمة ورجاء وبالزاء زهدا وزكاء وبالسين سعادة والسلامة وبالشين شكرا وشرافة وبالصاد صبرا وصداقة وبالضاد ضوءا وضلاعة وبالطاء طاعة وطهارة وبالضاء ظفرا وظرافة وبالعين عفوا وعافية وبالغين غنى وغنيمة وبالفاء فوزا وفلاحا وبالقاف قربا وقناعة وبالكاف كمالا وكرامة وباللام لطفا ولقاء وبالميم مغفرة ومتاعا وبالنون نورا ونجاه وبالواو وسعة وولاية وبالهاء همة وهداية وبالياء يسرا ويقينا اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واشف مرضانا واقضي عنا ديوننا وبيض وجوهنا ورفع درجاتنا وأصلح حاجاتنا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وامحو ذنوبنا وانصر سلطاننا وأصلح ديننا ودنيانا وربط لساننا وقوي أجسادنا وفرح أحبابنا وخرب أحسادنا وشتت شمول أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وانظر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم اللهم اهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان وتحريف كلمة عن مواضيها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعبيل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحاد أو تعيين عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زي لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة أو آيات العذاب
faghfir lana dzunubana rabbana waktubna ma'as syahidin.